Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ancaman bagi yang mengganggu kaum muslim. Dari Abu Rahlu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apa gibah itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Gibah yaitu engkau mengatakan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya, yang mana ia tidak menyukainya." Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika kekurangan yang saya katakan itu memang ada pada diri saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan benar ada padanya, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Sedangkan tidak, maka sungguh engkau telah memfitnahnya atau menuduhnya." Riwayat Muslim. Dari Abu Rahlu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu apa gibah itu?" Mereka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Gibah yaitu engkau mengatakan sesuatu tentang saudaramu di belakangnya, yang mana ia tidak menyukainya." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika kekurangan yang saya katakan itu memang ada pada diri saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika apa yang kamu katakan benar ada padanya, maka sungguh engkau telah mengibahnya. Sedangkan jika tidak benar, maka sungguh engkau telah memfitnahnya atau menuduhnya." Riwayat Muslim. Dari Abu Darda dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Barang siapa mengatakan keburukan atas seseorang yang sebenarnya itu tidak terjadi padanya, supaya dengan hal itu tercemar nama baiknya, maka Allah akan memenjarakannya dalam neraka, sehingga ia menarik kembali perkataannya itu." Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Darda dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Barang siapa mengatakan keburukan atas seseorang yang sebenarnya itu tidak terjadi padanya, supaya dengan hal itu tercemar nama baiknya, maka Allah akan memenjarakannya dalam neraka, sehingga ia menarik kembali perkataannya itu." Riwayat Tabrani. Dari Uqbah bin Ranhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya keturunan kalian ini bukanlah untuk mencela seseorang. Kalian semua hanyalah keturunan Adam, bagaikan kurang dari satu sa', yang mana kamu tidak bisa memenuhinya. Tidak ada kelebihan pada seseorang kecuali karena agama dan amal soleh. Cukuplah seseorang untuk tidak menjadikan dirinya orang yang suka berbuat keji, bicara cabul, kikir, dan penakut." Hadis riwayat Ahmad. Dari Uqbah bin Amhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya keturunan kalian ini bukanlah untuk mencela seseorang. Kalian semua hanyalah keturunan Adam alaihissalam, bagaikan kurang dari satu sa', yang mana kamu tidak bisa memenuhinya. Tidak ada kelebihan pada seseorang kecuali karena agama dan amal solehnya. Cukuplah seseorang untuk tidak menjadikan dirinya orang yang suka berbuat keji, bicara cabul, kikir, dan penakut." Riwayat Ahmad. Keterangan maksud hadis ini adalah kalian satu sama lain adalah dekat, yakni kalian semua dari segi keturunan adalah berasal dari satu ayah, dengan kedudukan yang sama dalam kelemahan dan kekurangan sempurnaan. Kekurangan ini diumpamakan oleh beliau seperti orang yang menakar yang tidak dapat memenuhi takarannya. Kemudian beliau menjelaskan pada para sahabat bahwa kelebihan atau kemuliaan itu bukan karena keturunan, tetapi karena ketakwaannya. Dari Aisyah menceritakan, seorang lelaki meminta izin untuk bertemu Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, lelaki itu adalah orang yang paling jahat di kabilahnya. Kemudian beliau bersabda pada para sahabat, "Izinkan ia masuk." Ketika ia masuk, Rasulullah SAW berbicara padanya dengan lemah lembut.
Setelah ia pergi, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, engkau berbicara pada lelaki itu dengan lemah lembut. Padahal tadi engkau mengatakan bahwa ia orang yang paling jahat di kebelahnya." Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling jahat dalam pandangan Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan keburukannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Aisyah menceritakan seorang lelaki meminta izin untuk bertemu Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan lelaki itu adalah orang yang paling jahat di kebelahnya. Kemudian beliau bersabda pada para sahabat, "Izinkan ia masuk." Ketika ia masuk, Rasulullah SAW berbicara padanya dengan lemah lembut. Setelah ia pergi, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, engkau berbicara pada laki-laki itu dengan lemah lembut. Padahal tadi engkau mengatakan bahwa ia orang paling jahat di kebelahnya." Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling jahat dalam pandangan Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan keburukannya. Riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu suka apa adanya, terus terang dan luhur budi. Sedangkan fajir, orang jahat itu suka menipu dan mencela. Riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu suka apa adanya, terus terang dan luhur budi. Sedangkan fajir, orang jahat itu suka menipu dan mencela. Riwayat Abu Daud. Terangan lapas girun artinya orang yang tidak mencoba-coba dalam berbagai urusan. Karena itu artinya selamat, bebas, dan selalu berbaik sangka pada orang lain. Seakan-akan ia tidak ingin mengetahui dan seluk-beluk di balik segala urusan dan tidak ingin mengetahui seluk-beluk di balik hati. Dengan begitu maka orang-orang merasa aman darinya dan tidak dikhawatirkan akan ada kejahatan darinya. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang muslim, sungguh ia telah menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Riwayat Bukhari. Dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang muslim, sungguh ia telah menyakiti aku. Dan barang siapa menyakiti aku, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Riwayat Bukhari. Allah, apa saja dan kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Ta'ala dan berkuasa untuk menyampaikan kepada ilin. Amin.